Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumullah ta'ala, di mana kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang membahas tentang Al-Arba'un An-Nawawiyah, 42 hadis. Itu kita sudah bahas di ketika di bulan Ramadan kemarin. Dan insyaallah kita akan membahas lanjutan dari 8 hadis, lanjutan dari Ibnu Rajab melengkapi 50 hadis ya, karena Arba'in An-Nawawiyah itu walaupun disebut Arba'in 40 hadis, akan tapi sebenarnya jumlahnya adalah 42 hadis. Maka 42 hadis ini sudah kita selesaikan, berisi pondasi dari kaidah-kaidah Islam, hadis-hadis yang menjadi pondasi dari kaidah-kaidah Islam. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah 8 hadis. Hadis ke-43 yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhikul faraid bi ahliha. Fama abqatal faraid fali aula rajulid dzakar." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhikul faraid bi ahliha." Yaitu berikan faraid, berikan waris kepada ahlinya. Ini pembahasan tentang hukum waris Islam. Ini pembahasan yang panjang. Di antara pembahasan yang butuh kesabaran dan keseriusan dan keistiqomahan. Dan tidak mungkin bisa kita jelaskan seluruhnya dalam majelis ini, akan tetapi majelis ini bertujuan untuk menjelaskan mukaddimah bahkan. Ini bahkan tidak bisa, bukan merupakan mukaddimah seluruhnya dari ilmu waris. Jadi hukum waris Islam itu adalah di antara pembahasan yang tadi kita sebutkan butuh kesabaran, karena perinciannya sangat banyak. Dan perincian tersebut, hukum-hukum yang ada dalam ilmu waris dalam Islam, itu mayoritasnya disebutkan dalam Al-Quranul Karim, menyelisihi kaidah atau menyelisihi keumuman bahwa setiap perincian hukum dalam masalah furu' biasanya disebutkan di hadis. Biasanya masalah furu' itu disebutkan secara global saja di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kalau misalkan kita melihat permasalahan salat, permasalahan zakat, di mana perincian dari masalah salat dan masalah zakat, perincian tersebut ada di dalam hadis. Kalau kita melihat kepada Al-Quranul Karim terkait perintah untuk mengerjakan salat dan zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, khalas. Ya, hanya sekedar itu, dan ya ada sedikit perincian tentang misalkan waktu-waktu salat. Akan tapi mayoritas rincian hukum salat itu ada di dalam hadis. Yang itu kemudian biasanya kalau kita membahas itu ya sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita awali dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian misalkan masalah zakat juga demikian. Kemudian juga masalah puasa Ramadan demikian juga. Kemudian apalagi masalah haji. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian, tata cara manasik kalian. Disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Apa contohnya misalkan ayat yang menyebutkan tentang haji?
Walillahi Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi disebutkan secara global di dalam Al-Qur'an, tetapi kemudian disebutkan secara terperinci di dalam hadis. Ya, hadis Jabir dalam masalah ini menceritakan tentang tata cara hajinya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis terpanjang dalam fikih ibadat. Tidak ada permasalahan ibadat yang lebih panjang daripada itu hadisnya. Itu hadis tentang masalah manasik haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sangat rinci disebutkan sampai-sampai seolah kita bisa membayangkan dengan jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita sekarang membahas masalah waris. Ini tidak seperti keumuman hukum-hukum furu' yang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan secara terperinci hitungan-hitungan waris. Nah, orang yang mendapatkan warisan ketika seorang meninggal dunia, nah ini mungkin harus dijelaskan ya, karena terkadang sebagian penuntut ilmu ya mungkin karena saking awalnya dalam menuntut ilmu belum paham apa yang dimaksud dengan waris. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hartanya itu kemudian diberikan kepada siapa? Itu pertanyaannya. Islam mengatur hal tersebut. Islam mengatur hal tersebut. Ketika seseorang itu meninggal dunia, ya, maka hartanya itu untuk apa? Untuk diapakan atau untuk siapa? Nah, ada urutannya di sini. Dan ada sedikit khilaf di sini. Misalkan urutan yang pertama adalah kalau di mazhab Hambali, yakni hartanya tersebut, sebagian hartanya digunakan untuk membiayai pengurusan jenazahnya, untuk kain kafannya, untuk membayar orang untuk gali kuburan, misalkan apapun yang dibutuhkan. Kalau misalkan butuh ambulans, maka untuk biaya ambulans tersebut misalkan. Ya, ini yang pertama yang dilakukan. Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka hartanya itu diarahkan kepada pengurusan jenazahnya pertama kali. Kemudian setelah itu baru kemudian kita bicara masalah utangnya. Ya, kita bicara masalah utangnya. Baik itu utang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada zakat mal yang belum dibayar, ada zakatul fitr yang belum dibayar, ada fidyah yang belum dibayar dan seterusnya. Kemudian utang kepada orang lain juga masuk dalam masalah itu. Kemudian setelah itu kalau dia ada wasiat, ya, maka diberikan wasiat tersebut kepada selain ahli waris maksimal sepertiga dari yang tersisa. Maksimal sepertiga dari yang tersisa dari tadi kan sudah dikeluarkan sebagian hartanya untuk pengurusan jenazahnya dan untuk bayarkan utangnya. Kalau masih ada, maka wasiatnya dilaksanakan. Dan itu untuk selain ahli waris. Dan kalau misalnya disebutkan nominal sekian tapi ini melebihi dari sepertiga yang tersisa, kita cut maksimalnya cuma sepertiga yang tersisa. Kecuali kalau seluruh ahli warisnya itu menyetujui, ya tidak masalah lebih dari, karena sisanya itu untuk ahli waris. Kalau ahli warisnya setuju bahwa ini wasiatnya lebih dari sepertiga harta yang tersisa, khalas. Kalau ahli warisnya setuju maka silahkan. Tapi kalau misalkan ahli warisnya tidak setuju dan hukum asalnya adalah memang yakni wasiat itu dilaksanakan maksimalnya cuma sepertiganya dari yang tersisa. Kemudian sisanya setelah itu semua dikeluarkan, baru kemudian kita lakukan perhitungan harta waris. Nah, di sini orang yang mendapatkan warisan dari keluarganya tersebut, maka itu ada beberapa kategori secara umum, ya, ada 3 kan, tapi untuk pemula cukup ketahui yang 2 terlebih dahulu. Yang pertama adalah ashabul furud, yang kedua adalah al-asabah. Ashabul furud intinya adalah orang-orang yang besarnya itu ditentukan. Ya. Pecahannya sudah ditentukan secara fix. Di Al-Qur'anul Karim, jadi ashabul furud ini ada 7, 6 disebutkan di Al-Qur'an. Yang ke-7 istihad para ulama. Coba bayangkan, mayoritas sudah disebutkan di Al-Quran. Ini tadi yang kita sebutkan,
menyelisihi keumuman dari perkara furu', menyelisihi keumuman dari masalah fikih. Bab-bab fikih yang lain itu biasanya perinciannya disebutkan di hadis, di hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi masalah waris, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mayoritas perinciannya di Al-Qur'an. Sehingga jadilah bab waris itu adalah salah satu, atau kalau tidak yakni bab yang paling sedikit khilafnya di kalangan para ulama. Karena sudah ditutup khilaf tersebut oleh Al-Qur'anul Karim. Oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkannya langsung di Al-Qur'anul Karim. Jadi 6 besaran terhadap ashabul furud itu disebutkan di Al-Quran. Setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Jadi nanti antum akan pelajari siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperlapan, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat sepertiga, siapa yang dapat seperenam. Kemudian yang ketujuh, besaran yang ketujuh, thuluthul baqi, sepertiga dari yang tersisa. Ala kulli hal, ini perinciannya tidak bisa dijelaskan dalam waktu antara maghrib sampai isya, ya. Tetapi di situ kita bisa mendapatkan gambaran bahwa yakni besaran-besaran yang telah ditentukan ini mayoritasnya 6 dari 7 itu sudah disebutkan secara jelas di Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi kalau misalkan kita di sini maksudnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Karena para ulama mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alhikul faraid bi ahliha." Berikanlah faraid, berikanlah warisan kepada ahlinya, kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ini khitabnya, ini sabda Nabi Muhammad SAW tersebut ditujukan kepada para ulama, yakni kepada orang berilmu yang memahami ilmu waris, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menghitungnya dan berfatwa kepada orang-orang, ini harta waris orang ini adalah sekian untuk sekian untuk sekian, untuk orang ini untuk orang ini, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, "Alhikul faraid bi ahliha." Berikanlah faraid kepada ahlinya. Maksudnya adalah ketika kita menghitung perhitungan waris, ketika para ulama melakukan perhitungan waris, maka yang diperhatikan terlebih dahulu adalah ashabul furud. Orang-orang yang besarannya tadi sudah dijelaskan secara jelas di Al-Quran, dan besaran yang ketujuh tadi hasil istihad para ulama. Yaitu seperti yang disebutkan di Al-Quran ada 6. Berapa tadi? Setengah, seperempat, seperlapan, 2/3, sepertiga, seperenam. Terserah antum bagaimana cara menghafalkannya. Itu salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Setengah, seperempat, seperlapan, itu kan setengah-setengahnya. An-nisfu, wan-nisf, wa-thuluthan, dan setengahnya dan setengah. 2/3, sepertiga, seperenam. Itu setengahnya. Ada yang menghafalkan seperlapan, seperempat, setengah, seperenam, sepertiga, 2/3. Terserah mau bagaimanapun antum menghafalkannya. Yang penting hasilnya sama, maka tidak masalah. Jadi kita lihat di sini ketika melakukan perhitungan waris, maka yang dihitung pertama kali adalah ashabul furud. Setelah ada sisa, kalau ada sisa maka apa? Maka kemudian yakni kita melihat kepada asabah. Ya, kita melihat kepada asabah. Jadi intinya sabda Nabi Muhammad SAW, "Alhikul faraid bi ahliha." Berikanlah warisan kepada ahliha, ini membicarakan tentang ashabul furud. Fama abqatal faraid fali aula rajulin zakar. Dan kalau masih ada sisa, maka kepada laki-laki yang paling utama atau yang paling berhak, yakni asabah. Mayoritas laki-laki mendapatkan dari jalur asabah. Mayoritas perempuan mendapatkan dari jalur furud. Ya. Taib. Sekarang kalau ini cukup insyaallah. Masalah perhitungan bukan ini majelisnya, akan tetapi majelis ini ana mau menekankan tentang bagaimana adanya maslahat yang besar kalau kita mengikuti hukum waris Islam. Ini tema utama sebenarnya. Jadi sebelum kita masuk kepada perincian-perincian tersebut, maka kita harus memahami terlebih dahulu bahwa ini adalah perincian hukum yang langsung Allah tetapkan di Al-Quran, sebagaimana yang tadi kita sebutkan.
Ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang masalah waris di sini di dalam Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penekanan, berbagai penekanan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misalkan ayat yang membicarakan tentang waris didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan pada anak-anak kalian. Mewasiatkan. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengentengkan, meremehkan masalah waris ini. Atau kemudian kita mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian. Dalam masalah anak-anak kalian. Yaitu apa? Untuk anak laki-laki, untuk laki-laki itu 2 kali lipatnya perempuan. Maka kalau kita lihat di sini, hukum Islam dalam masalah ini adalah hukum yang paling memiliki kemaslahatan dan paling adil. Kalau kita lihat misalkan hukum waris di kalangan Yahudi, Bani Israel, maka mereka itu tidak memberikan waris kepada perempuan. Perempuan tidak mendapatkan waris sama sekali. Ini syariatnya Yahudi. Syariatnya Nasrani, kaumnya Nabi Isa alaihissalam, maka Injil tidak membicarakan tentang hukum waris, karena Injil itu kebanyakan terkait tazkiyatun nufus. Jadi syariatnya Nabi Isa alaihissalam itu pelengkap terhadap syariatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga masalah-masalah perincian seperti ini harusnya mengikuti, dan memang mereka dulunya mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kita tidak tahu bagaimana pastinya. Tapi kalau kita lihat syariatnya Yahudi, mereka tidak memberikan, itu bisa jadi sudah diubah sama mereka. Ini tidak memberikan warisan kepada perempuan. Kalau kita lihat misalkan itu praktek Yahudi sekarang, praktek Nasoro sekarang gimana? Mereka akhirnya nyontek dari Yahudi, dan kemudian banyak dari masalah waris tersebut hasil pikirannya sendiri. Itu yang terjadi pada Nasara. Kemudian kalau kita lihat misalkan orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW berdakwah, maka mereka tidak memberikan waris kepada perempuan. Alasannya adalah karena perempuan itu tidak ikut berperang, tidak menunggang kuda, kemudian tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi. Nah, ini dipertahankan dalam Islam, sehingga para ulama menjelaskan mengapa dalam Islam perempuan itu mendapatkan waris setengah dari laki-laki sebagaimana yang disebutkan di ayat barusan. Itu karena kewajiban atau tanggung jawab laki-laki lebih banyak, kewajiban finansial laki-laki dan tanggung jawabnya lebih banyak daripada perempuan. Makanya Allah tetapkan 2 kalinya daripada yang untuk perempuan. Tetapi intinya adalah kalau di dalam Islam perempuan mendapatkan hak waris, memiliki hak waris. Kalau di Arab jahiliyah tidak mendapatkan sama sekali. Bahkan perempuan itu menjadi objek waris. Ketika suaminya meninggal dunia, maka yang berhak untuk mengatur kehidupan perempuan ini, apakah dia boleh nikah lagi atau apakah dia gak boleh nikah lagi seterusnya sampai meninggal dunia, itu keluarganya. Jadi seolah diwariskan, begitu ya. Kemudian juga orang Arab jahiliyah tidak memberikan waris kepada anak kecil. Alasannya sama kata mereka, karena tidak ikut berperang dan tidak ikut menunggang kuda, dan juga tidak punya kewajiban dalam masalah finansial, tidak punya tanggung jawab. Jadi anak kecil tidak mendapatkan waris. Dalam Islam anak kecil juga mendapatkan warisan. Kita lihat bedanya, Jadi kalau kita bandingkan misalkan, jadi ada orang-orang atau budaya atau tradisi yang tidak memberikan warisan kepada perempuan, jadi hanya kepada laki-laki. Ada juga yang sebaliknya, hanya memberikan kepada perempuan, tidak memberikan kepada laki-laki. Maka ini adalah tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, itu harus ditinggalkan. Sebagaimana yang ada pada sebagian suku di Indonesia,
Itu harus ditinggalkan. Karena itu bertentangan dengan hukum waris Islam. Kita lihat di sini, hukum waris Islam adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat tadi diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala faridatan minallah. Faridatan minallah. Ini hitungan dari Allah Subhanahu wa taala, penetapan kadar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Faridah juga bermakna wajib, wajib untuk dilaksanakan. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi hukum Allah itu adalah hukum yang paling terbaik, hukum yang paling bermaslahat, hukum yang paling adil. Ketika seseorang itu meninggal dunia, tadi yang kita sebutkan, maka harus segera hartanya digunakan untuk mengurusi mayitnya, kemudian masalah utang, kemudian masalah wasiat, kemudian masalah waris. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghindari perselisihan di antara keluarga tersebut. Keluarga tersebut, keluarga besarnya dari si mayit itu sudah tahu kalau seandainya semuanya melaksanakan hukum Islam, semuanya sudah tahu. Bagian saya cuma segini, saya tidak boleh mengambil bagian yang lebih daripada itu. Betul tidak? Berapa banyak ketika hukum Islam, hukum waris Islam ini tidak diperhatikan, berapa banyak seseorang meninggal dunia, yang terjadi adalah keluarga besarnya kemudian terjadi perang saudara. Betul tidak? Perang keluarga besar. Saling jotos dan saling rebut dan saling tikam dan seterusnya. Betul? Nah. Maka tidak boleh kemudian kita katakan antum orang baru meninggal dunia antum sudah hitung-hitungan harta. Bukan itu yang dimaksud, bukan kita menginginkan harta, ya, ada perkataan demikian. Ada perkataan demikian. Subhanallah. Ini diantara logika yang buruk. Diantara logika yang buruk, sama seperti logikanya sebagian orang yang ini orang meninggal dunia kok gak ditahlilin kayak kucing aja. Subhanallah, ini logika yang buruk. Ya, orang baru meninggal dunia kok ini sudah hitung-hitungan hartanya. Subhanallah, ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru ketika seseorang itu memperhatikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya kemaslahatan itu tidak akan tercapai. Kalau dia tidak memperhatikan hukum Allah, kemaslahatan tidak akan tercapai, justru kerusakan yang terjadi. Baik. Sekarang kita lihat misalkan terkait masalah lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki itu adalah dia memiliki porsi seperti porsi dua orang perempuan, ini berarti 2 kali lipat. Sebagian orang yang benci kepada Islam itu menyerang hal ini. Mereka mengeksploitasi hal ini, mengatakan bahwa Islam itu hukumnya tidak adil. Ya, kenapa? Karena pembagian warisan untuk laki-laki dengan perempuan itu tidak sama. Maka kita katakan, kalau antum mengatakan hukum waris Islam ini tidak adil, bagaimana kira-kira ya pembagian warisan selain Islam dan umat-umat terdahulu? Kira-kira gimana? Lebih tidak adil lagi. Menurut mereka yang adil adalah dibagi sama rata. Karena mereka mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama. Ini pemikiran gerakan feminisme dan seterusnya, harusnya sama. Padahal kalau kita lihat misalkan komunitas dan yakni kehidupan sosial mereka di masyarakat mereka, orang-orang kafir tersebut, ini kebanyakan dari orang kafir yang mengatakan seperti ini. Laki-laki dan perempuan tidak pernah sama bahkan dalam kehidupan sosial mereka. Ya, kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki fisik yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda. Bahkan mereka untuk berprinsip pada laki-laki dan perempuan itu harus sama, mereka tidak bisa melaksanakan prinsip itu sendiri. Ya, di satu sisi mereka mengatakan laki-laki dan perempuan itu harus sama. Di sisi yang lain, ketika masalah pekerjaan, ketika pekerjaannya kasar, kemudian perempuan yang direkrut, mereka mengatakan tidak manusiawi. Lah, katanya antum sama tadi. Kalau pekerjaannya kasar, ditambang di mana, di laut lepas pantai gitu, kemudian buka lowongan untuk perempuan, dikerja di sana, mereka mengatakan ini tidak manusiawi. Gimana akal antum? Kayaknya tadi mengatakan laki-laki dan perempuan harus sama. Kemudian yakni di satu sisi mengatakan laki-laki dan perempuan harus sama, di sisi yang lain mengatakan ladies first.
Betul. Itu dari mereka, banyak kontradiksi. Di satu sisi mengatakan laki-laki dan perempuan harus sama, tetapi mereka protes kalau misalkan dalam satu bidang olahraga misalkan laki-laki lawan perempuan. Kelas, misalkan futsal, gimana? Kalau antum lawan sama keluarga antum ya, jadi bukan sama ajnabi ya. Ini misalkan kemarin ketemu sama ya, nggak ada orang asing yang melihat, misalkan ini keluarga antum ya, nih, laki-laki lawan sama perempuan, apa nggak 10-0 gitu ya, 20-0, betul? Baik, maksud ana adalah prinsip tersebut adalah prinsip yang penuh kontradiksi. Islam memperhatikan karakteristik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan tersebut. Allah kemudian menetapkan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Itu mengapa di dalam Islam banyak sekali, ya jangan cuma melihat bab ini, tapi lihat bab-bab yang lain. Ketika lihat bab sholat misalkan, laki-laki diwajibkan untuk sholat ke masjid, perempuan nggak perlu. Lebih enak yang mana? Kalau kita bicara enak tidak enak, lebih enak yang mana? Ini hati-hati jawab pertanyaan ini, betul tidak? Kalau antum bilang lebih enak tidak ke masjid, berarti antum ada jebakan lanjutan dari ana ya. Baik. Seperti misalkan ketika haid misalkan nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Antum puasa tidak bisa makan ketika Ramadan. Istri atau family atau keluarga antum yang perempuan bisa makan karena haid, dan seterusnya dan seterusnya. Terdapat perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Itu mengapa? Karena syariat memperhatikan maslahat untuk laki-laki dan perempuan tersebut. Baik. Jadi ini pembahasan yang sebenarnya sangat ringkas, tidak membahas muqaddimah, bahkan seluruh muqaddimah dari hukum waris sama sekali ini tidak kita bahas. Ini cuma kulitnya saja. Ini cuma satu poin saja, yaitu apa? Untuk menjelaskan bahwa wajib bagi kita untuk memperhatikan hukum waris Islam. Tidak boleh kita memperhatikan hukum-hukum yang lain, ketentuan yang lain, atau kalau misalkan sudah ada tradisi di situ, maka kita harus pelan-pelan ya mendakwahkan kepada keluarga besar kita. Bukankah sudah saatnya kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini? Ini untuk keberkahan, karena kalau kemudian hukum waris itu tidak dilaksanakan, maka tidak hanya keberkahan yang hilang, akan tapi kerukunan antar keluarga. Betul? Ini nyata. Berapa banyak yang kemudian ingin rebutan rebutan warisan, rebutan tanah, rebutan uang, rebutan rumah, macam-macam. Ya, maka inilah syariat yang adil dari Islam dalam masalah hukum waris. Itu mengapa langsung disebutkan secara terperinci di Al-Qur'anul Karim. Kalau bicara hadis, mungkin orang kemudian masih berkilah. Karena kita lihat misalkan di kalangan keumuman kaum muslimin, berapa banyak kitab hadis yang tersedia di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada di rumah. Masya Allah kalau di rumah ada ya nih. Tapi pasti di rumah-rumah kaum muslimin pasti ada Al-Quran, betul tidak? Nah, dan sehingga ketika keluarga besar berkumpul, kemudian ini salah satu meninggal dunia, maka kita bisa dakwahkan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, khalas. Ya, ini hikmah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini saja, masalah fikih banyak dan luas, masalah ini saja diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perincian yang sangat rinci, sehingga ini menjadi bab yang paling sedikit khilafnya. Ada khilaf tapi sedikit. Ada istihad dalam masalah ini tapi sedikit. Kebanyakan khalas kita tinggal ikut saja. Kita tinggal ikut apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hikmah besar di balik ini. Baik. Maka demikian yang bisa kami sampaikan ya, tidak ada sesi tanya jawab. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.